beberapa bulan kemudian ibu mertua meninggal dan kita dititipin salah satu adik suami yang berkebutuhan khusus. Dia autis gitu kan. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya saya merawat adik ipar saya yang berkebutuhan khusus, karena dia kan laki-laki ya Ustadz. Karena pada saat dia sakit, sebelumnya saya ngerawat dia, terus pupnya, karena kan dia nggak bisa jalan ya, karena waktu itu berat badannya aja 30 kilo dari 80 kilo, itu kan benar-benar kurus banget kan. Kadang tuh ada yang bilang kayak boleh kamu ngerawatnya, karena kan ini dia nggak bisa berpikir kayak orang normal kan. Tapi ada juga yang bilang walaupun dia nggak bisa berpikir, tapi kan dia laki-laki gitu kan. Jadi di situ saya merasa kayak sebenarnya boleh nggak sih, maksudnya saya merawat dia sampai bener-bener yang mungkin mandiin dia, cebokin dia, karena kan kalau bukan karena dia tinggal sama saya, otomatis saya merawat dia gitu Ustadz. Jadi kayak masih ada takut keganjalan, takutnya salah atau gimana gitu. Tapi saya yakin banget kalau saya benar-benar anggap dia udah sebagai anak saya gitu. Pada saat dia sakit aja ya mau nggak mau kan saya yang harus membersihkan kotorannya, memandikan dia gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat, udah sembuh, dan berat badannya udah kembali lagi seperti normal, 80 kilo lagi gitu. Usianya berapa? 25, udah gede. Tapi pas udah sehat nggak dimandiin kok, cuman Iya. Jangan too much information. Iya. Udah pertanyaannya aja ya. Oke, siap. Tapi kan tetap harus diperhatikan terus dirawat kan gitu. Tapi kan otomatis tetap ngeliat gimana sih? Iya gitu Ustadz. Nah yang jadi pertanyaan itu, maksudnya saya sikapnya harus gimana lah gitu. Oke. Ya itu sih. Finish. Ya kalau mau ada sharing-sharing boleh ya di DM. Siap. Iya gitu Ustadz, mungkin itu aja Makasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Walaupun sebetulnya pertanyaannya nggak nyambung dengan cerita ya. Iya. Nggak apa-apa, bagus. Tapi banyak bagus inspirasi ya. dalam Iya. ceritanya, Saya banyak aja mau inspirasi. nyoba, ya. Malah aku dapat tausiah malam ini dari Mbak Daina. Oke, Mbak Daina, nanti coba cek di surat An-Nur. Ini sengaja saya tadi buka, maaf ya, bukan nggak memperhatikan. Surat An-Nur ayat 31. Di antara yang boleh melihat aurat perempuan itu adalah au ma malakat aimanuhun awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Ada orang-orang yang, tapi aurat di sini tetap ada batasnya ya, bukan aurat dalam arti tanpa batas ya. Aurat perempuan dalam kesehariannya. Dan versi Islam keseharian yang wajar itu adalah antara leher sampai ke kakinya. Jadi tetap Mbak Daina sehari-hari di rumah mungkin nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, tetapi antara leher sampai kakinya tetap tertutup gitu. Nah, siapa yang boleh melihat di batasan itu? Kalau yang bukan muhrim kan bahkan nggak boleh melihat apa-apa kecuali wajah dan telapak tangan kan. Bahkan sebagian menganggap wajah pun harus ditutup dengan cadar. Sebagian lagi bahkan mata sebelah aurat sebelah enggak. Makanya kalau kalian pergi ke negeri tertentu itu ceweknya cadarannya gini. Karena sebelah mata aurat, sebelah enggak. Ada yang full, ada yang segini. Beda-beda mazhab lah ya. Dan kita respect dengan setiap pendapat. Tapi ada beberapa laki-laki yang boleh ngelihat batasan antara leher sampai kakinya. Jadi boleh ngelihat kaki sama kepalanya. Di antaranya adalah anak yang belum mengerti tentang rasa kepada perempuan. Dan ini enggak umur ukurannya, tetapi kedewasaan psikis. Kalau disebutkan di ayat itu nggak ada umurnya, karena setiap zaman, setiap tempat beda-beda kedewasaan psikologinya. Kalau dia udah mulai ngerti tentang aurat perempuan, maka jangan. Kalau dia mulai tertarik kepada lawan jenis, maka jangan gitu. Begitu juga laki-laki yang memiliki kelainan dalam urusan hasrat kepada perempuan. Nah, saya nggak tahu kondisi adik iparnya Mbak Daina ini seperti apa. Apakah dia senormal laki-laki pada umumnya? Ataukah dengan kondisi kayak gitu, atau dalam kondisi-kondisi tertentu ketika dia lagi parah-parahnya, dia nggak memiliki hasrat kepada perempuan, nggak seperti laki-laki pada normalnya, pada umumnya. Nah, ini yang lebih ngerti Mbak Daina. Di situ nanti bisa ditimbang-timbang.
menurut saya yang lebih ahsan, Mbak Daina tetap memperlakukan dia sebagai adik ipar, apalagi umurnya udah 25 tahun. Tapi dalam kondisi darurat, Mbak Daina jadi perawat. Kan perawat tetap menutup aurat kan? Tinggal nanti dia pakai sarung tangan segala macam untuk bisa menyentuh karena kan harus dirawat dan seterusnya. Jadi posisikan diri Mbak Daina sebagai perawat yang kadang-kadang memang harus menyentuh laki-laki sebagai pasiennya karena tidak ada laki-laki yang bisa menyentuh dia atau suami nggak mungkin karena terlalu sibuk dan seterusnya, ada uzur-uzur syar'i lah. Tapi aurat Mbak Daina tetap terjaga. Jadi tetap dikasih batasan sehingga nanti ibadah Mbak Daina ngurus adik ipar nggak keganggu sama hal-hal yang tadi melanggar batasan-batasan syariat, akhirnya jadi nggak afdol ibadahnya. Itu kan kebaikan yang luar biasa. Mbak Daina walaupun orangnya ekspresif, ekstrovert kayak gini, ternyata punya ibadah sosial yang luar biasa loh. Sabar ngerawat adik iparnya yang lagi memiliki ujian dari Allah SWT. Jadi Mbak Daina sempurnakan ibadahnya dengan batasan-batasan itu. Sabar dengan hijabnya, sabar dengan jilbabnya, walaupun mungkin agak panas, walaupun mungkin gerah, walaupun mungkin gak nyaman, sabar, insya Allah kesabaran itu diganti sama Allah. Saya dapat inspirasi dari ibu saya. Sebelum saya ke Mesir, ibu saya kan namanya orang kampung biasa ya, pakai jilbabnya itu cuma pas kondangan doang. Kalau di rumah ke tukang sayur itu gak pakai jilbab. Terus saya dakwahin pelan-pelan. Ketika saya di Mesir, kata adik saya, alhamdulillah emak sekarang udah berjilbab terus bang kalau keluar rumah walaupun gak ke kondangan juga. Terakhir ketika terjadi musibah tsunami, ibu saya meninggal kegulung sama ombak, ditemukan di pekarangan rumah nyangkut dengan pagar. Alhamdulillah kondisi beliau dalam keadaan tertutup seluruh auratnya. Padahal orang yang kegulung tsunami itu ada teman saya cerita dan dia hidup. Yang kemarin ketemu di Bandung, dia hidup ya, saksi hidup lah. Dia itu pas lagi tsunami pakai celana jeans, kan itu ketat banget kan, kenceng banget kan, pakai celana jeans, pakai kaos, kegulung sama tsunami, nyangkut di rumah orang lantai 2, itu udah nggak pakai apa-apa, celananya tuh sobek semuanya. Tapi bisa-bisanya perempuan-perempuan ini kegulung sama ombak tsunami dan ombaknya kata adik saya yang nyaksiin langsung karena dia pegangan tangan sama ibu saya. Ngelihat ombak datang lebih tinggi dari pohon kelapa di rumah kita itu. Terus mereka kegulung, tangannya lepas, adik saya nyangkut di lantai 2, ibu saya malah ke bawah. Bisa-bisanya jilbabnya tertutup dengan rapi. Kan ini mukjizat dari Allah. Orang celana jeans saja bisa hilang, tapi jilbab bisa tetap utuh gitu. Nah ini siapa yang menjaga Allah, Allah jaga dia. Kalau kita menjaga diri kita karena Allah, Allah akan jaga kita. Mudah-mudahan Mbak Daina diberikan kemampuan untuk itu dan istiqomah insya Allah. Adapun tentang ceritanya, big respect lah, keren banget cerita Mbak Daina. Semoga itu bisa jadi awal dari kebaikan. Allahu a'lam.